Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hijrani Motoriang dengan NPO 7103221086. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi uh, rematoda dan mata kuliah parasitologi. Nah, adapun dosen saya yaitu Ibu Rafika SSI MKes. Adapun uh, topik dari trematoda ini yaitu Fasciola hepatica, Fasciolopsis uskir, Paragonimus westermani, Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma hematobium. Nah, adapun topiknya yang pertama yaitu uh, hospes dan penyakit, morfologi, siklus hidup, aspek klinik, dan diagnosis. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan trematoda? Trematoda ini atau biasa disebut dengan cacing daun, um, cacing yang termasuk film Platyhelminths dan hidup sebagai parasit. Nah, cacing ini bersifat hemafrodit kecuali Schistosoma sp. Spesies yang merupakan parasit pada manusia termasuk subkelas Digenea yang hidup sebagai endoparasit. Adapun hospes definitif cacing trematoda ini antara lain kucing, anjing, kambing, sapi, babi, tikus, burung, musang, harimau, dan manusia. Nah, ada yang pertama itu ada Fasciola hepatica. Penyakitnya itu fascioliasis, hospes definitifnya manusia, sapi, dan kambing. Perantaranya itu yang pertama keong, atau siput air tawar dari genus Limnea dan tumbuhan air. Cara infeksinya itu makan tanaman air mengandung metaserkaria. Nah, cacing dewasanya ini cacing dewasa ukuran panjang tubuhnya antara 20 dan 30 mm dan lebar badan antara 8 dan 13 mm. Bentuknya tipis seperti daun yang mempunyai tonjolan khas di daerah anterior cephalexon sehingga memberi gambar seperti bahu shoulder. Adapun uh, ciri telurnya itu bentuknya ovoid, bulat, lonjong, berwarna coklat kekuningan, mempunyai operkulum di salah satu ujungnya. Ukurannya panjang, ukuran panjang telurnya itu antara 130 sampai 150 mikron dan lebar 63 mikron sampai 90 mikron. Waktu telur keluar dari tubuh hospes definitif, telur belum berembrio dan tidak infektif. Adapun siklusnya itu yang pertama telur dikeluarkan melalui feses, kemudian telur berkembang di dalam air, selanjutnya telur menetas dan berkembang menjadi mirasidium, kemudian masuk ke dalam tubuh siput. Nah, di siput itu terjadi 3 fase. Fase sporiosis, redia, serkaria. Kemudian serkaria ini bebas berenang dan menempel di tanaman air. Kemudian metaserkaria yang terdapat pada tanaman air masuk ke dalam tubuh manusia, domba, dan sapi. Selanjutnya cacing masuk ke dalam usus 12 jari dan terakhir cacing dewasa masuk ke dalam hati melalui saluran empedu. Adapun aspek klinisnya itu cacing dewasa dapat menyebabkan peradangan pada saluran empedu, menimbulkan atrofi pada parenkim hati, dan kemudian dapat terjadi sirosis periportal. Kemudian selama fase migrasi, fase akut, dapat tidak bergejala atau menimbulkan gejala seperti demam, nyeri pada bagian atas abdomen, esinofilia. Adapun diagnosisnya, serologi, diagnosisnya itu pasti terjadinya infeksi fasciola hepatica. Harus dilakukan pemeriksaan tinja dan empedu penderita untuk menemukan telur cacing yang khas bentuknya. Selanjutnya ada Fasciola busci, cacing trematoda yang terbesar ukurannya sehingga sering disebut sebagai cacing trematoda usus raksasa. Penyakitnya itu
Fasiloopsiasis, hospesnya definitif manusia, anjing, dan babi. Nah, perantaranya keong air, tumbuhan air. Cara infeksinya itu makan tumbuhan air mengandung metaserkaria. Adapun morfologinya itu cacing dewasa berbentuk seperti daun dengan ukuran panjang badan antara 20 dan 70 mm dan lebar badan antara 8 sampai 20 mm. Kemudian acetabulum, ukuran organ ini lebih besar daripada ukuran oral suker. Bagian kepala tidak mempunyai kerucut kepala seperti kon, usus, dan alat pencernaan. Nah, terdapat prefaring pendek, faring yang berbentuk bola, dan usofagus yang pendek, diikuti oleh sepasang sekung yang tidak bercabang. Alat reproduksinya terdapat 2 buah testis yang bercabang dan tersusun di separuh badan bagian posterior. Ovariumnya itu tidak bercabang, terletak di pertengahan tubuh. Vitellaria. Organ ini terletak di sebelah laterum secum. Kemudian uterusnya itu berbentuk melingkar menuju ke arah batas anteriventral suker. Kemudian morfologi telurnya itu mempunyai ukuran panjang 130 sampai 140 mikron dan lebar 80 sampai 95 mikron, berdinding tipis tembus sinar dan mempunyai operkulum kecil pada salah satu ujungnya. Telur berbentuk lonjong berwarna kekuningan dan cacing betinanya dapat memproduksi sekitar 28.000 butir telur setiap harinya. Nah, adapun siklusnya itu, siklus hidupnya telur imatur yang dihasilkan oleh cacing dewasa keluar bersama tinja. Telur yang akan mengalami embrionasi dan menetas dalam air selama 3-7 minggu pada suhu hangat dan melepaskan mirasidium. Selanjutnya akan menginvasi hospes perantara yang cocok. Pada tubuh, sifat parasit berkembang menjadi beberapa stadium. Mulai terinfeksi karena memakan tanaman, air muntah yang mengandung kista. Kemudian akan mengalami ekstasis di dalam duodenum dan melekat pada dinding usus. Adapun aspek klinisnya itu, usus halus dapat menimbulkan peradangan, ulcerasi, dan abses, sehingga menimbulkan keluhan nyeri epigastrium, mual, dan diare. Warna tinjanya menjadi hijau kuning, berisi makanan yang tidak dicerna. Adapun diagnosisnya pemeriksaan tinja untuk menemukan telur cacing dan cacing dewasa pada muntahan atau dalam tinja penderita. Selanjutnya ada Paragonimus westermani. Dikenal juga dengan nama Oriental lung fluke. Penyakitnya itu fasiloopsiasis, definitifnya manusia, kucing, anjing, harimau, dan serigala. Perantaranya itu juga keong air, udang air tawar. Cara infeksinya itu makan ketam atau udang mengandung metaserkaria dimasak kurang matang. Selanjutnya morfologinya itu cacing dewasa berbentuk lonjong atau ovoidal berwarna coklat kemerahan dengan panjang badan sekitar 16 mm, 8 mm dan ketebalan 5 mm. Kemudian jika telah mati pada waktu hidup cacing paruh berbentuk seperti sendok, sedangkan jika telah mati berbentuknya menjadi bulat lonjong mirip biji kopi. Kutikula cacing ini memiliki kutikula berspina yang merupakan ciri khas morfologinya. Alat reproduksinya itu terdapat 2 testis berlobus yang tidak teratur bentuknya yang terletak berdampingan pada sepertiga tubuh bagian posterior. Ovarium terletak di bagian anterior dari testis dan berada di bagian posterior dari ventral suker. Nah, telurnya ini Paragonimus berwarna kuning kecoklatan berbentuk lonjong dengan ukuran 95 kali 55 mikron. Telur cacing ini mempunyai operkulum datar yang menebal tepinya. Selanjutnya siklus hidupnya itu telur yang belum berisi embrio diekspresikan dalam dahak atau mungkin tetelan sehingga juga ditemukan di feses. Dalam bebas, telur menjadi matang dan berisi embrio, kemudian menetas di air mirasidia mencari hospes perantara pertama yaitu siput dan menembus jaringan lunak tubuhnya. Di dalam tubuh siput mirasidia tumbuh melalui beberapa tahap perkembangan yaitu sporosis, lidia, dan akhirnya menjadi serkaria yang keluar dari siput. Kemudian serkaria mencari hospes perantara yaitu
tarian seperti kepiting atau udang kerang. Disitulah sekali mengalami ensitasi dan menjadi metaserkaria yang merupakan bentuk infektif yang kemudian dapat menginfeksi manusia melalui oral. Kemudian metaserkaria yang tertelan keluar dari kista yang pecah di usus, menembus dinding usus, masuk ke dalam rongga peritoneum, kemudian menembus diafragma ke paru. Nah, di jaringan paru mereka dienkapsulasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Adapun aspek klinisnya itu berupa batuk, kadang-kadang disertai hemoptisis. Gejalanya mirip pulmonari tuberkulosis hingga terjadinya misdiagnosis dengan tuberkulosis paru. Diagnosisnya itu pasti paragonimiasis, harus ditemukan tercacing dalam dahak atau tinja penderita. Nah, adapun selanjutnya sistosoma ST. Sistosoma Sistosoma ST ini adalah trematoda yang sistem reproduksinya tidak hermafrodit. Adapun spesies dari sistosoma yang menimbulkan masalah kesehatan pada manusia, yakni yang pertama sistosoma japonicum, sistosoma mansoni, dan sistosoma haemotobium. Nah, yang pertama sistosoma japonicum. Penyebarannya itu di timur atau Cina, Filipina, dan Indonesia, Sulawesi Tengah, tepatnya di Danau Linde dan Lembah Napu. Penyakitnya itu sitosomiasis japonicum. Hospesnya itu definitif, yaitu manusia, kucing, dan anjing. Perantaranya itu keong oncomelania. Cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Serkaria. Nah, adapun morfologinya itu pada cacing dewasa ditemukan dalam vena porta dan vena mesenterica superior dengan sistem ekskresi berupa sek api beserta dengan saluran-salurannya. Nah, adapun pada cacing jantannya itu tubuhnya lebih besar daripada betina. Bentuknya seperti daun terlipat. Bagian caudal dari ventrikel superior membentuk celah. Testisnya bentuk bulat, jumlahnya 6 sampai 8 buah, kutikulanya halus, tidak ada tonjolan-tonjolan. Kemudian pada betina tubuhnya langsing, panjang 1,9 cm, ovalirum di tengah tubuh, uterus berisi telur. Adapun contoh telurnya itu seperti gambar di samping. Kemudian telur sistosoma japonicum ini telurnya berbentuk oval berukuran 67 mikrometer dan 57 mikrometer. Mempunyai spina telur berupa ratelar knop seperti gambar di bawah ini. Kemudian selanjutnya ada sistosoma mansoni. Nah, biasa juga disebut dengan Schistosoma americanus karena banyak ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Penyakitnya itu Schistosomiasis mansoni atau Schistosomiasis usus. Hospes definitifnya itu manusia dan kera, perantaranya itu keong, air tawar, biom palaria. Cara infeksinya itu penetrasi kulit oleh Serkaria. Nah, adapun morfologinya pada cacing dewasa ditemukan dalam vena mesenteria di daerah usus besar, segmen dista ileum, dan kadang-kadang juga didapatkan dalam vena intrahepatik. Nah, pada cacing jantannya itu tubuhnya lebar, panjang 1 cm, kutikula, dan ada tonjolan-tonjolan kasar, testis jumlahnya itu 8 sampai 9 buah. Terus pada betina tubuhnya langsing, panjang atau filariform, ukurannya 1-4 cm. Ovariumnya terletak di pertengahan tubuh bagian anterior. Di dalam uterus terdapat telur. Cacing betina sering terdapat di dalam cela atau senalis ginesophorus. Adapun telurnya itu seperti pada gambar di samping dan cacing dewasanya itu seperti pada gambar di samping ini. Kemudian pada telurnya itu berbentuk oval berukuran 114 sampai 175 mikrometer dan 45 sampai 60 mikrometer. Mempunyai spina telur lateral dan berwarna coklat kekuningan. Nah, yang terakhir itu Schistosoma haematobium. Nah, biasanya juga disebut sebagai vesical blood flow karena habitat pada pembuluh darah vena di vesica urinaria dan flecus venosus di daerah pelvis.
Penyebarannya itu di Afrika dan di Timur Tengah. Adapun penyakitnya itu sistosomiasis hematobium. Hospes definitifnya itu manusia, cara infeksinya penetrasi kulit oleh serkaria. Nah, adapun morfologinya itu cacing jantan berukuran 10 sampai 15 dan 0,5 sampai 1 mm. Kutikula diliputi bintil-bintil halus dengan jumlah testis 4 sampai 5 buah. Kemudian cacing betinanya berukuran 20 mm, ovarium berada di pertengahan tubuh bagian posterior. Nah, adapun ukuran telurnya itu berukuran 112 sampai 170 mikrometer dan 40 sampai 70 mikrometer, mempunyai spina terminalis seperti ini, gambar ini. Nah, selanjutnya ada sistosoma, siklus hidupnya sistosoma SP. Yang pertama itu telur sistosoma keluar dari tubuh hospes definitif bersama tinja atau urin. Telur kemudian telur masuk ke dalam air agar dapat menetas menjadi larva mirasidium. Kemudian larva ini berenang mencari hospes perantaranya yaitu siput. Kemudian di dalam tubuh siput mirasidium berkembang menjadi sporokista dan tumbuh menjadi serkaria yang infektif. Nah, selanjutnya infeksi pada kulit hospes melalui penetrasi kulit. Kemudian serkaria melepaskan bagian ekor yang bercabang dan dengan bantuan enzim proteolitik lalu masuk dalam sirkulasi yang selanjutnya menjadi skistosomula. Nah, parasit masuk ke dalam kapiler dan sistem limfatik. Kemudian bermigrasi melalui beberapa jaringan, yaitu paru-paru, jantung, dan jantung kiri dan hati, dan menuju sirkulasi vena menjadi dewasa dan berpasangan. Nah, selanjutnya cacing dewasa habitatnya pada vena mesenterica pada berbagai tempat, yang spesifik pada tiap-tiap spesies. Pada Schistosoma japonicum lebih sering ditemukan pada vena porta dan sistem perivesikal. Telurnya bermigrasi secara progresif ke arah lumen usus, selanjutnya keluar bersamaan tinja dan urin. Nah, adapun aspek klinisnya itu 3 tahapan klinis pada sistosomiasis, yaitu masa inkubasi biologis, tahap stadium akut, dan tahap stadium kronis. Nah, pada masa inkubasi biologisnya, waktunya antara saat masuknya serkaria menembus kulit sampai saat terjadinya cacing dewasa, terjadi kelainan kulit dan gatal-gatal disertai keradangan akut pada hati. Kemudian tahap stadium akut, pada tahapan yang terjadi akibat terbentuknya telur cacing, terjadinya kerusakan jaringan dan perdarahan, pembentukan pseudo abses, dan pembentukan jaringan ikat. Selanjutnya pada tahap akhir yaitu stadium kronik. Pada tahap ini terjadi proses penyembuhan jaringan dan pembentukan jaringan fibrosis disertai pengecilan hati akibat telah terjadinya sirosis, terjadinya pembesaran limfa, asites, dan icterus, dan dapat juga terjadinya hipertensi portal. Nah, adapun diagnosisnya itu pasti dapat sistosomiasis ditentukan jika ditemukan telur sistosoma yang spesifik bentuknya bagi masing-masing spesies pada tinja atau urin penderita pada hasil biopsi kandung kemih atau biopsi rektum. Nah, telur sistosoma hematobium ini dapat ditemukan di dalam urin penderita atau pada hasil biopsi kandung kemih. Sedangkan telur sistosoma japonicum dan telur sistosoma mansoni dapat ditemukan dalam tinja atau pada hasil biopsi rektum. Adapun perbedaannya itu, sistosomanya itu sistosoma haetabium dan sistosoma japonicum dan sistosoma mansoni itu pada tuberkel kulitnya itu. Pada sistosoma hematobium itu tuberkel kulitnya itu halus dan juga japonicum itu halus, sedangkan mansoni itu kasar. Kemudian
pada testisnya itu 4 sampai 5 buah. Pada Haemotabium eh, dan Japanicum itu 6 sampai 8 buah, sedangkan Mansoni itu 8 sampai 9 buah. Dan ovariumnya itu di pertengahan tubuh bagian posterior eh, pada Schistosoma haemotabium, sedangkan pada Schistosoma japonicum itu di pertengahan tubuh dan Schistosoma mansoni di pertengahan tubuh bagian anterior. Nah, itulah presentasi dari uh, materi trematoda. Sekian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.